moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu moderasi, yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jadi punya sikap sedang, wajar-wajar aja, tidak berlebihan, tidak terlalu ekstrim, baik berlebihan ke kanan maupun berlebihan ke kiri. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, berarti dia wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan wasat atau wasatiyah. Wasatiyah yang tulisannya Arab, wasatiyah. Orangnya disebut wasit. Wasit, ini bal-balan kan orang wasit, itu orang yang tengah-tengah. Kata wasit sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki 3 pengertian, yaitu penengah. Wasit itu penengah, tidak condong ke sana kemari. Pengantara atau dalam bidang perdagangan ekonomi, pengantara atau makelar. Makelar kok aja nganti ngeloni pembeli, aja ngeloni penjual. Asline wis diatarno panane ning saiki kan ora. Makelar itu ngeloni pembeli supaya untuk murah. Ora ono ngeloni penjual supaya payu larang. Sing lucu nek yo ngeloni pembeli penjual tok kanan ki wis ora meneh. Dia mestinya kan pengantar tok, lek ana wong ngadol anak wis nyang-nyang dhewe. Wonge njaluk pira nek njaluke si 100, wis kare kowe wani pira kok tak omongne. Kene oleh 90 iki omongno 90. Aja ngelek-elek barang. Aja ngeloni pembeline, penjuale. Tanam bujane kuwi kok elek nek ora payu tanam gawat kok. Ora wani kok ngene-ngene dielek-elek supaya untuk murah. Pembeline diperai, ojo tak enek aku temenan, ora oleh 90. Wae sithik yo. Aku sembarang ojo. Jumblang kalau dalam bidang judul. Ya temenan bila aku elek sithik lah usrek kepele sejake. Elek sithik lah pegawe. Itu kaya memaksa ke, saya kan menyalurkan. Ya ngomong yang wajar, promosi juga ya wajar. Termasuk pelerai, pemisah atau pendamai itu juga termasuk moderasi. Jadi nolong-nolong ini sebagai pendamai, sebagai pelerai dan sebagainya antar yang berselisih, biar bisa soal. Kayak istilah pengacara itu kan belum saya kesana kan makelar kasus, dia mestinya kan pelerai, pendamai, meringankan beban klien. Tugas pengacara mestinya 2, 1 demi keadilan supaya orang yang buta hukum tidak dipermainkan orang yang melek hukum. Yang kedua, meringankan beban klien, bukan membebaskan, bukan membenarkan yang salah, bukan menyalahkan yang benar, meringankan. Misalnya mencuri ini hukumnya 1 tahun. Nek 1 tahun saya kok merasa berat. Jadi ini gue ngajokno kasus ya tak hukum 1 tahun sampai menengahi. Nek kemarin dengan ini berbeda. Kemarin kan mencuri sepeda motor. Ini mbok janda rondo, dia anak telu, ngelek, terima nyolong roti siji, mbok hukum 1 tahun. Wong rotine lagi dipangan semuntah meneh. Wis balik. Iki mbok hukum 1 tahun katanya enggak. Ono motornya jadi tumpahin aja. Nah itu meringankan, mempertimbangkan. Jadi moderat itu termasuk seperti itu, menengah, menyelesaikan dan sebagainya. Dalam bidang pertandingan ya termasuk wasit itu. Wasit ojo nganti ke kanan, ke kiri, ke sana kemari dan lain sebagainya. Moderasi dalam ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek. Baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Jadi dalam
bidang keagamaan kita juga harus punya moderat dalam bidang-bidang konteks tertentu. Jadi kita tidak hanya tag itu radikal. Apa anane, Al-Quran ini itu tekstual. Dan kita itu kontekstual, melihat situasi dan kondisi intinya seperti itu. Apalagi kita hidup di Indonesia seperti ini, ya kita harus saling menyadari perbedaan, saling melihat lingkungan. Makanya sini dulu ada yang namanya tren itu latihan. Zaman kuno di terbangan itu tren, ono tren tau ora. Itu jebul ada aturannya nang jero bumbung. Dikon dhuwur omah mriko tak jipuk, dikene Mbah Kulon, tak pundhut. Bumbung niku disogokno iso untuk. Sing intine iku tidak boleh tren kalau ada orang sakit, tidak boleh tren kalau ada orang meninggal. Ada aturan-aturan. Kita menghormati, saling ya katakanlah menjaga kedamaian dan lain sebagainya. Ini masih panjang sekali, tetap cucuk begini baik. Iya Pak. Iya berarti bar. Iya Pak. Ya, yaitu simpulan merajut harmoni dan menjalin toleransi menuju moderasi beragama dapat dipahami sebagai upaya menata atau membangun keserasian. Suatu sikap saling menghormati dan menghargai dalam memahami keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagamaan dalam segala aspek kehidupan, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Jadi kita saling menghormati, memahami beraneka ragamnya Indonesia itu seperti ini. Mulanya gue yang durung iso menghormati agama lain, durung iso menghormati kelompok lain, suku lain, ya aja urip no Indonesia. Urip ono ngendi kira-kira sing menerima kaya seperti itu. No Indonesia ya jeng ngene iki nek kono. Sadurunge lair ya sono Pulau Jawa atau Sumatera. Sadurunge lair ya sono Dayak ya sono Jawa. Sadurunge lair ya ono basa Jawa, basa Sunda, ya basa Indonesia dan sebagainya. Jadi kamu harus menerima perbedaan. Kowe anggere lair ujug-ujug di konsep baru, tidak menerima keadaan seperti ini, ya kowe lali sejarah. Lali sejarah. Aja urip nang Indonesia. Modernisme ajaran Islam yang sesuai dengan misi rahmatan lil alamin. Jadi pada pokoknya kita itu misinya rahmatan lil alamin, sebagai rahmat semua alam, baik alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, alam batu-batuan, alam pegunungan. Ini harus Islam itu mestinya seperti itu. Jadi dengan adanya Islam, binatang yang melok seneng, gunung ya melok terjaga, tertata rapi, manusia ya rukun. Lalu kamu sebagai orang Islam, kok misalnya dagang di pasar, ya kudu menjadi rahmatan lil alamin para pedagang. Cara Roma Irama, jadilah pedagang yang bertakwa, jadilah petani yang bertakwa, jadilah guru yang bertakwa dan lain sebagainya. Jadi rahmatan alamin. Maka memang diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin terjadi. Jadi kalau ada perbedaan kita harus saling memahami, kenapa dia kok ini soal ini, kenapa kok ini soal ini, kita harus memahami perbedaan. Jadi kenapa kok di sini kok kurang, dia kok hasilnya orang oke ini, ya butuh memahami. Ojo nuwaraken dosen kowe elek ndak, kita memahami. Nanti kok kita kok tak pacar pokoknya wanjali duit ae lho Jepara rek misale. Aku ora nek ngono kuwi dibisai. Jadi ada yang punya sikap seperti itu dan lain sebagainya. Jadi yang terjadi ini mengutamakan kontekstualitas bukan tekstualitas, mengutamakan konteksnya. Jadi kalau Quran asbabun nuzulnya, hadis asbabul wurudnya, kalau fikih usul fikihnya, bukan teknya. Karena orang-orang Syiah itu kan teknya, bukan konteksnya. Sejarahnya bagaimana, kan begitu. Nah, inilah kontekstual dalam memaknai ayat ilahiyah. Dalam memaknai ayat itu harus ada asbabun nuzulnya. Mulane penafsir Al-Quran, hadis itu tidak semudah itu. Angger trimo ison terjemah notok.
harus kontekstualnya bagaimana. Mulanya Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki berbeda pendapat karena berdasarkan kontekstualnya. Ini dan menggunakan istimbar untuk menerapkan hukum terkini serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi. Sekarang sains teknologinya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi kita tidak terlalu kaku dan lain sebagainya. Sekarang dengan khotbah umik, mereka bid'ah, dosa kabeh ya. Teknologi ini sekarang wong Jumatan ora kaya zaman Kanjeng Nabi, di wong telu wong papat, saiki Jumatan wong 1000, 2000. Pakai teknologi seperti ini, pakai teknologi ya bukan ini suatu bid'ah. Walaupun bid'ah bagi loro hasanah dolalah, tapi pengertiannya lain. Jadi maksud bid'ah ya ana sing hasanah sing dolalah, ana sing arane bid'ah kulo bid'atin dolalah. Oh, kan ngono dhewe-dhewe. Imam apa Imam itu. Nah, dalam akidah wasitiyah Imam Sobat itu kan bid'ah kan semua bid'ah dolal. Jadi dimaksud bid'ah di situ adalah sesuatu yang berkaitan dengan ubudiyah. Dan kene kan dengan bid'ah ana sing arani hasanah, ana sing arani dolal. Contohnya madrasah itu bid'ah zaman Kanjeng Nabi la ana gedung madrasah. Yang bagi imam tadi mengatakan itu tidak bid'ah, tapi pengembangan budaya. Dhisik ya wis ana nggon mulang, cuma ana guwa, cuma mungkin ana jero omah. Saiki wis modern ya digokok gedung dhewe, gekno gedung sendiri. Dhisik ora tingkat, saiki tingkat, itu hanya pengembangan budaya. Yang mboten bid'ah. Enggak ada sampan dhisik nggo saya, saiki nggo saya, nggo kulot, nggo celana itu bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi ora ana saya, bukan. Kanjeng Nabi ajarannya satu, satrul aurat, tutuplah aurat. Adapun bertutup dhisik nganggo jubah, sekarang nganggo kulot, nganggo saya, nganggo daster, itu pengembangan budaya. Mulanya jubah itu bukan pakaian Nabi, tapi budaya pada waktu itu, bukan sunnah Rasul. Jubah itu bukan sunnah Rasul. Karena jubah kejarannya sunnah Rasul, sing duwe sunnah orang Kanjeng Nabi, tapi Abu Lahab, Abu Jahal yang lebih dulu memakai jubah. Itu budaya kostum Arab. Kanjeng Nabi kita kepengen menciptakan baju ala Rasul kaya wong saiki, sing korpri di seragam korpri, polisi tentara di seragam, engko sing jamiah nggonmu ya di seragam. Jamiah tahlil wong telu di seragam. Kelu goreng kliwon, di Ramadan, rino-rino, tuku es cendol, jamiah tahlil mergu. Letakok ibu nih kan kau wong 15 ini rombongan. Kan lucu pakai seragam melakukan sesuatu. Inilah yang bisa kami sampaikan sehingga kita semuanya ini dengan materi sedikit ini bisa memahami apa sih harmoni, apa sih istilahnya toleransi atau apa artinya moderasi dan lain sebagainya, supaya kita hidup keluar dari IAIN. Kita tidak akan memandang itu fakultas lain, itu perguruan tinggi lain, itu kuliah, itu tidak kuliah, kita sama. Itu muslim tidak muslim, kita harus pandangannya sama. Jadi kita juga kalau bisa memilih dipilih, kalau tidak ya bisa melo angkutan ya wes anggo mbal angkutan sepenting tekan omah. Tapi dia mau ketunan ta ora wis ora tak kesuwen ngono, penting kesusu kan. Tapi keluar dari kampus jangan membawa hal-hal yang tidak wajar. Jajan aja nolak-nolak kecuali iso disisai. Nah, nek Gus Bab mau wong wirahi, mau baroke ambil jajan kok wong penampilannya tidak terlalu muslim. Terutama ayam bakar, ayam potong. Wah itu sudah bismillah atau ada ragu tinggal. Sama sampan-sampan kan biasanya kan percuma nih, sebenarnya orang tak. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurangnya